Gua Digo. Gua Paul. Dan menurut kita, sekaranglah saat yang tepat untuk lu mulai One Piece. Sebelum terlambat. Sekarang nih ya, saat yang Sekarang tepat banget ya. nih. Ini waktu milestone nih. Ini milestone Iya, yang iya. tepat nih. Menurut gue sebenarnya ini udah agak telat menurut gue. Serius. Agak telat. Kalau bisa sebenarnya udah mulai dari kemarin sebenarnya kalau lu mau mulai nonton sebenarnya. Tapi Iya kalau nggak sih? misalnya ini buat orang-orang masih bingung kayak apakah gua harus nonton One Piece tapi episode enggak. Ini saatnya. Ini saatnya. Ini saatnya. Ini kita bahkan naruh ini ya. Ini volume 1 kan? Volume 1 itu, volume Ini satunya. legendaris banget loh. Dapat aja lagi lo. Ini saatnya karena akhirnya One Piece mencapai bisa dibilang milestone baru ya. Iya, kalau kayak di anime-anime kan pasti kan kayak ada titik kayak training setelah training art terus apa karakternya tambah kuat terus ada perubahan. One Piece tuh udah nyampe sini. Nah. Sepanjang itu udah nyampe sini dan ini Iya. tuh nggak tahu kenapa ya. Mm. Gear fifth ini ya. Ah iya. Hah? Nonton dulu episode One Piece yang minggu ini. Oh iya. ini huge. Oke, huge spoiler. Iya, tapi harusnya kalau kalian kalian harus nonton dulu sih episode minggu ini. Betul. Iya. Itu karena ini spoiler alert. Experience ya kita jangan nge-spoiler di sini karena biar experience pas nontonnya tuh bener-bener Iya. ger banget. Jadi jangan nonton dulu ya. Spoiler ya buat episode minggu ini dari One Piece Oke. tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 ya? 6 Agustus ya. Iya, benar-benar. Oke, udah nonton, udah nonton. Berarti pause dulu video ini. Pause dulu video ini, nonton dulu. Nonton dulu. Ya, Kita tungguin bentar. Udah ya? Nah, jadi Nah. akhirnya debut Gear Fifth. 5. Gear 5. Wow. Anjing, Gear 5 tuh gak tau ya, gue kan udah nonton scan anime ya. Terus ada power ups gitu kan pasti kan. Tapi gak tau apa nih hits different loh. Iya lah, kenapa Iya. tuh? Kayaknya ini ngakumulasi semua perjalanannya Luffy and the gang One Piece sepanjang ini ngakumulasi apa namanya sih kayak lore-nya kan Gear 5 tuh apa gitu kan aslinya namanya terus lu kayak semuanya akumulasi di titik ini gitu loh. Makanya ini hits different iya, menurut iya, gue. iya. Tapi kalau dari gue sih lebih ke beda gitu loh power up-nya. Dimana kalau Ya. misalnya kayak Goku jadi Super Saiyan kan jadi tambah kuat, tambah hebat, rambutnya tambah panjang, beda warna gitu kan. Nah, Atau kayak Naruto berubah jadi Kyuubi Cakramode kan Ya, jadi ya, ya. apa? Jadi tambah kuat. iya dia tambah kuat. Ini tuh kayak jadi berubah konsep. Oh. Ya beda gitu loh arah power up-nya si Luffy ini. Gue rasa. Iya. Karena kayak dan apa ya beda banget dibandingin gear sebelumnya juga kan kayak gear sebelumnya kan bener sebenarnya kan kayak tambah kuat tambah cepat Iya. tambah apa punya spesifik masing-masing. Oh kita bahas kali ya kita dari gear-gear sebelumnya ya. Oh sekali kita bahas ya. Sekali kita bahas ya. Oke. Berarti gear 1 tuh normalnya Luffy. Gear 1 kan iya dia dengan devil fruitnya normal apa Iya, apa pistol iya kan Gatling Gatlingan Kayak apa gitu-gitu ya. axe ya apa sih yang kaki Iya, gitu kan gitu kan. Ono. Nah, jedar. Nah, Gear 1 tuh ya. Itu gear 1. Makanya dia gak pernah nyebut ya Gear 1 ya tapi ya. Nggak pernah karena itu base dia nggak sih? Oh iya benar. Jadi tiba-tiba udah ganti gigi aja nih langsung gear 2 langsung kan. Waktu Itu di Enies Lobby kan lawan siapa namanya? Yang pintu tuh, developer pintu. Iya. Lupa lagi siapa namanya? gue juga lupa lagi pokoknya di Ya pasti kalian tahu kok. uh-uh. Itu pertama kali debutnya Gear tuh tersebut tuh. Jujur, gue waktu pertama kali Gear 2, gue tidak se-hype itu waktu nonton Gear 2. Enggak. Enggak, karena gue merasa kayak gue nonton banyak shonen anime. Kalau misalnya ada sebuah power up, ada trainingnya sebelumnya nggak sih? Ada build up-nya gitu. Ya, Nah, betul. sementara Gear 2 tuh kayak tiba-tiba kayak, iya gue udah latihan ini beberapa saat lalu. Nih gue coba pertama kali ya. Oh. Nggak Kayak ada tiba-tiba gitu ya Kayak tiba-tiba gitu loh. uncalled for gitu udah punya ya. Tapi katanya kalau nggak salah di movie kelima di situ tuh dia pertama kali belajar gear. Movie 5 tuh yang apa? Gue lupa pokoknya ada di satu movie. Katanya di situ tuh sebenarnya dia belajar gear 5. Oh. Canon non canon gitulah orang Iya. penjelasannya. Sebenarnya movie kan agak ambigu juga ya maksudnya secara event sebenarnya nggak canon, cuman beberapa informasinya canon susah lah ya, complicated gitu ya. Terus kayak Gear 2 tuh simple gitu loh, mereka tambah cepet. Basically cuma tambah cepat doang kan? Iya.
Cuman karena apa secara scientificnya ya kalau nggak salah ya gue baca-baca ya. Dia tuh kan karet kan. Jadi kayak dia ngepompa darahnya tuh ngalir makin cepat jadi kayak makin panas gitu. Nah, Itu kan makanya kenapa penjelasannya dia kayak berasap gitu kan, ngeboiling gitu kan. Karena dia kan terus kayak kelihatan kayak tangannya karetnya tuh kayak apa sih? Toing toing kayak gitu. kayak jadi Melar-melar. kayak membesar terus kayak Iya kayak makin cepat gitu. Ya itu katanya memompa darahnya makin cepat. Jadi dia adrenalin rush gitu lah kayak gitu. Iya, tapi walaupun gua nggak suka debutnya Gear 2, penunjukannya gue tetap suka. Oh iya iya. Langsung beda banget jauhnya sejauh itu Iya benar-benar. Langsung kayak drastis banget ya dari Luffy dari biasa Gear 1 gitu. kan ya. dari pistol kan nggak Iya. waktu scene lawan Enies Lobby kan kayak Iya. nggak kalau nggak salah nggak ngefek jet pistol dar langsung. Mental kenceng banget gitu langsung kayak secepat itu gitu. Nggak bisa diikutin, nggak bisa dikejar anjing iya sih. Dan posenya pun ikonik banget kan. Iya. Yang dia gini gitu. Oh Yang ini yang dia pertama yang kali ini dulu. terus berasap-asap itu. Itu kan ikonik banget anjir. Legend lah sampai berapa lama itu. Iya, Gear 2 tuh ya. Gear 2. Abis itu dan gak lama lagi ternyata ada Gear selanjutnya gitu loh. Gue gak nyangka. Gak lama Bahkan kemudian. ini bener-bener gak lama banget ya, masih di arc yang sama kan. Iya, di arc yang Dia sama. udah ngeluarin Gear satu lagi, Gear 3 Gear kan. 3 langsung. Langsung ganti gigi lagi, cek ganti Gear 3 tuh. Dan sebenarnya gak yang gimana banget ya. Gak yang meledak gimana banget gitu. Tapi Gear 3 juga masih masuk logiknya karet gitu loh. Iya. Ditiup kan. Tiup makin gede, tonjok dar. Ya karena itu menurut gua kayak di titik udah di Gear 3 tuh udah kayak Luffy tuh makin pinter menggunakan kekuatannya dia gitu loh. Kan ya karet kan possibility ternyata bisa banyak. Iya. Karena dia awalnya kan bisa gue mencepetin aliran darah tuh jadi makin cepat. Terus kayaknya balon kan ditiup bisa makin gede kan apa segala macam. Dia lebih kreatif lah gitu pakai Devil Fruitnya gitu loh. Permainnya lawan Lucci ya atau sebelumnya? Lucci lawan Lucci. Lawan Lucci. Ya mungkin sebelumnya kayaknya ya. Gue lupa lawan anak buahnya. Pokoknya yang paling sebelum nyampe situ. pokoknya ikoniknya itu yang dia hancurin base-nya sampai hancur gitu loh, ada tangan. Iya, sampai keluar gitu ya, gede banget ya. Iya. Dan yang yang dia lawan Lucci, yang ngalahin Lucci-nya tuh seru banget tuh yang itu tuh kayak seru banget, paling seru dah itu di Iya. awal-awal tuh. Dan dia udah mau jatuh. akhirnya dan juga gue senang ada drawbacks-nya dari Gear 3 ini kan. Dia jadi bocil. Jadi kecil. Jadi mini. Jadi kayak ya itu nggak bisa di spam gitu sebenarnya. Iya. Gear 2 juga ada kan ya? Jadi kayak dia capek apa gimana ya? Nggak ada ya? Ya capek aja gitu. Capek kan soalnya kan Habis dia aja tenaganya. habis tenaganya kayaknya ya. Hah? Apa ya? Itu bukan. Oh, apa iya ya? Oh, gue lupa lagi itu udah. Oh, itu kayaknya itu udah gear terus aja deh. Dia jadi letoy. Itu Gear 4 gak sih? Iya, kayak gear 4 deh. Ya mungkin yang mau benerin kita. Maaf. Iya terus di komen ya gue agak lupa juga udah lama soalnya episode Gear 2 tuh. Kan early One Piece kan itu kan. Ya udah. Habis itu udah kita nggak lihat lagi. Ya lama lagi ya. Lama banget. Sampai time skip kan malah kan. Time skip terus sampai Dressrosa, Cok. Iya, dari sampai kan time skip dulu terus di dalam di apa sih? Pulau apa sih yang bawa laut? Fishman. Habis Besok itu ke ke Pang Hazard. Baru besok ke Dressrosa ya? Kan Panjang loh itu. lebih ke ini sih, gue yakin karena mau dikasih waktu buat ngejelasin haki nggak sih? Oh iya. Ada kekuatan baru nih soalnya yang baru dikenalin ke penonton soalnya. Ya, Jadi haki. kayak mereka belajar itu dulu. Dan kayak apalagi Fishman sih menurut gue ngerasanya kalau masalah in terms of power ya, power kekuatan karakter ya. Kayak Fishman tuh fokusnya emang buat ngasih liat nih, Straw Hat nih abis time skip nih sebeda apa. Kalau liat kayak yang showcase gitu kan. Si Brook udah skill baru tuh jadi SS gitu. Si Zoro, si Sanji kan bisa terbang di udara tuh yang Iya, bisa nendang udara terus jadi api. Iya kayak gitu-gitu dan semuanya pada belajar semua gitu kayak showcase itu sih. Jadi gak fokus ke gearnya Luffy sih emang. Iya benar-benar, dan juga kita bisa lihat menurut gua gengnya Straw Hats tuh belum full power sampai Dressrosa. Rasanya tuh gampang banget gitu lawan Iya. lawan semuanya gitu loh. Iya kayak easy semua ya sepanjang Fishman ya. Ih, anjir, si Luffy pakai haki 500 orang langsung teo. Oh iya itu Jatuh. dia udah mulai bisa main conqueror hakinya kan. Kayak setengah pasukan Fishman itu doing gitu. Jatuh langsung. Jatuh semua anjing. Pun juga di Pang Hazard juga rasanya Caesar juga bukan big threat gitu loh. Iya lagi ya. Kayak gampang ngebunuh effortless sebenarnya kan. Cuman karena apa sih di strateginya inilah Caesar lah jadi dia kena masalah. Udah bisa di spam lagi Gear 3-nya kan.
Oh iya, Gear 3 sama Gear 2 juga udah mulai Iya, di spam tuh. di spam terus nih. Udah mulai pokoknya setelah training arc beda banget ngasih lihat itu kan di Punk Hazard dan Nah di itu Fist yang gue Finger. suka, maksud gue ada training artnya dulu, kita kasih tunjuk kalau misalnya dia latihan, tunjukin nih hasil latihannya. Oh, betul. Jadi ke build up gitu, jadi kayak terbayarkan ya. Mm-mm. Iya. Dan terbayarkannya ya di Dressrosa. Di Dressrosa keren sih. Karena dia bukan cuman bukan cuman kayak tambah kuat doang, tapi kayaknya itu di One Piece tuh awal-awal muncul power up terus ada visualnya berubah gitu karena. Iya. Karena menurut gua kayak di shonen itu penting tau buat apa yang memanjakan mata tuh. Lu lihat transformation yang keren gitu, yang Biar bisa dijual merch-nya. nice. Biar ada merch baru lagi gitu ya. Iya, biar ada merch baru. Gimana sih Gear 4? Makanya gitu ya. tiap island tuh Luffy beda baju. Jadi ntar ada merch One Piece di Luffy di Skypiea, ntar ada di mana gitu-gitu ya. Iya. Iya sih bener. Balik lagi ke Gear 4 ya, itu sebuah transformation yang keren. Dan unexpected kan. Iya, itu unexpected juga tuh. Dan hype-nya juga kayaknya mendekati nggak segede sekarang sih. Nggak Gear segede 5 Gear sekarang 5, kan kayak iya. persiapan kan kayak waktu Luffy new terus kayak berubah jadi gue inget kok waktu itu zaman-zamannya, cuman nggak se-hype sekarang mungkin karena zaman sosial media udah gede Iya, banget. dulu kan enggak ya, dulu nggak segede itu ya. Dulu waktu Gear 4 ya Itu tahun berapa lagi ya? Gear 4 tuh ya. Lama banget tuh. 2016 enggak 2014 atau 15 gitu. Belum segede sosmed gini-gini sih. Iya. Tapi One Piece tetap lanjut. Dulu Gear 4 tetap gede lah. Ayo lu bayangin tuh sehebat itu One Piece, Cok. Zaman sosmed tuh belum segede itu loh. Tapi impact-nya tetap besar, ngerti gak sih? Iya. Kalau zaman-zaman sekarang kan banyak yang kedomplang sama sosial media gitu. Banyak yang orang-orang. FOMO. Iya, bener. Dulu kan orang nggak punya tingkat FOMO segede itu kan. Iya. Berarti kan anime-anime kayak yang sekarang kayak Demon Slayer kayak segala macem, AOT lah, AOT yang season baru lah, Jujutsu gitu-gitu kan banyak yang ya orang-orang yang kayak baru nonton terus kayak nyebarin di sosial media segala Iya, macam jadi bikin gede. TikTok kan kayak misalnya yang Iya. season baru tiap episode tuh ada aja Iya, emang. editnya. Dulu tuh nggak Dulu nggak ada, tapi bisa segede itu, hebat banget, Cuk. Lu suka nggak desainnya Gear 4 yang pertama kali tuh? Biasa aja sih, Bounceman ya namanya. Bounceman. Iya, anjing gue lupa. Bounceman. Tung. Gue nggak suka secara visual berarti ya. Secara visual aja. Secara visual oke aja sih menurut gue, kayak cocok untuk karakter untuk apa ini One Piece tuh kayak gini gitu. Maksudnya nggak yang overly berubah banget gitu loh, nggak yang tiba-tiba apa ya mentereng banget berubah. Tapi ini One Piece nih kayak desainnya kakinya kecil, badannya gede, tangannya gede. Itu tau kan gitu kan karakter One Piece tuh. Kalau berotot tuh kayak mereka skip leg day kan, kayak kakinya kecil banget gitu loh. Ya ini proper buat One Piece menurut gue kalau Bounceman tuh. Iya. Yang gue suka sih konsepnya sih. Dia nge-incorporate hakinya sama dia tuh punya apa ya? Aspek apa sih kalau karena tuh kayak mantul-mantul melar gitu, apa sih bilangnya? Buoyancy bukan sih? Buoyancy ya. Pokoknya mantul lah. Pokoknya mantul-mantul tapi keras gitu loh. Makanya waktu dia suaranya dia mantul kan tuing, tapi suaranya kayak besi gitu loh. Kayak besi mantul loh. Itu keren banget loh menurut gue. Jadi kayak kontradiksi keras tapi elastis juga. Jadi kayak tuing tapi keras gitu. Itu keren tuh konsepnya tuh. Dan efeknya sama coy dari Gear 2. Waktu pertama kali debut Gear 2 sama Gear 4. Pertama Doflamingo ngalahin Luffy sekala-kalanya tuh. Iya, baru dia habisin. Dihabisin, Luffy gak bisa tuh nyentuh Doflamingo tuh. Punya haki juga kan, punya kanker haki juga kan gitu-gitu. Tiba-tiba Gear 4 di King Kongan sekali kalah coy. Iya sih. Berarti perubahan Gear 4 sama Gear 3 tuh berarti kayak jauh banget berarti sebenarnya. Jauh banget. Power gapnya gitu ya, secara power level. Iya sih. Habis itu jauh lagi ya ke gear ini ya, ke Gear 4 yang satu lagi. Ternyata ada Gear 4,5 ya. 4A. 4A ya. 4A 4B. Iya kayak habis itu berarti itu di Whole Cake ya. Whole Cake. Gak lama sih tapi oke lumayan lama lah. 2 arc kan? 2 arc enggak tahu. Habis itu kan Dressrosa terus mereka ke Zoo ya. Kayak ke Zoa. Iya habis itu udah baru ya. ke Whole Cake. Iya. Itu keren banget. Itu keren banget sih. Itu gue nggak nyangka. Gue kira tuh ya itu tadi perubahannya cuman kayak Super Saiyan. Iya. QB Chakra Mode. Oh, jadi
ini agak beda ya. Jadi kayak bukannya jadi progress power up tuh bukan vertikal ke atas gitu, Iya, tapi kayak ada sub gitu loh, subnya Iya, lagi gitu. bercabang Cabang gitu. lagi kayak ini gear 4 tapi versi ini gitu loh, beda version nih, beda fokus kekuatannya beda nih. Beda gitu. fokus. Bener tuh beda fokus tuh. Beda kan? Bener. Kalau di gear 4 yang kedua nih yang Snake Man kan. Snake Man kan fokusnya kecepatan kan, purely kecepatan aja kan. Bener-bener buat itu Jackson kayak gitu. Kayak Jackson tuh bener tuh kayak kayak ular gitu kan, kayak tangannya cet. Iya. Kayak gitu. Keren banget. Apalagi itu, lawan Katakuri juga. itu juga digabung dengan salah satu fighter keren di One Piece kan. Fight dia sama Katakuri kan. Jadi makanya itu emang kayak pinter ya naruh power up tuh di mana gitu loh. Itu yang keren menurut gue juga tuh. Dan itu jadi akhirnya tuh nge-push Luffy jadi buat menjadi mikir strategi lagi, karena menurut gua pun waktu dia keluarin Bounce Man di Dressrosa, Luffy masih baru ngeluarin kekuatannya tapi belum kayak struggling gitu loh. Paham gak sih maksud gua? Iya. Nah, waktu dia lawan Katakuri baru tuh dia pertama kali kayak, oh anjir, gua udah di push di limit nih, gua harus Iya. pikir cara baru buat ngalahin Katakuri. Kayaknya Luffy tuh setelah time skip ke push limitnya tuh pas lawan Katakuri ya. Iya. Kalau pre time skip tuh pas lawan Rob Lucci gak sih? Kayak bener-bener udah Limit banget nih. abis-abisan ya. Enggak lah, waktu di Sabaody tuh udah limit banget tuh dia. Oh iya Udah nggak bisa tuh ngalahin Bartolomeo udah, tuh. kayak udah Bukan itu nggak bisa. iya, walaupun sebenarnya nggak ngelawan Bartolomeo Kuma sih, kayak Esara ini. Iya, cuman maksudnya Inilah si Kizaru datang itu kan bener-bener anjing, gimana lu lawan nggak punya haki, lu lawan Logia gitu. waktu di Sabaody tuh mereka setim Straw Hats tuh ngalahin satu pasifista tuh Susah banget ya, mati-matian. Terus itu ada banyak. Udah banyak. Iya, itu berarti bener-bener pokoknya titik darah penghabisannya Iya, Sabaody. di situ Luffy sadar kalau misalnya apa namanya dunia itu lebih besar daripada dia. Iya. Ya kan, makanya dia harus training dan segala macam. Iya. Dan itu hasil trainingnya ditunjukin Dibayar. sampai dia whole cake, baru tuh dia ngerasa Oke, ini ada limit baru lagi nih yang mesti gue terobos lagi gitu. Dan pun menurut gue pun di fight itu pun sebenarnya Katakuri yang menang. Katakuri kan ngalah. Kayak ada obrolan kayak, lu beneran mau ngalahin Big Mom ntar? Iya. Oke, nice. Kalah kan sih. Kayak sebenarnya kalau gue bukan kayak Katakuri menang kalau gue ngeliatnya. Kayak gak bakal ada yang menang gitu fightnya. Iya. Mereka sama-sama berdua punya resolve gitu, sama-sama punya fighting spirit. Jadi kayak ini gak bakal ada yang kelar nih. Cuman Luffy tuh punya spirit yang lebih kuat aja secara kayak, gue gak mau nyerang. Terus kayak Katakuri tuh respect kayaknya. Out of respect, ngalahnya out of respect, bukan kayak ngalah capek. Iya. Out of respect kayak, oh ini orang udah gue tonjok segini mati-matian masih punya teriakan dan semangat yang sama nih dari awal gitu loh. Jadi kayak out of respect ya udah cukup gitu. Karena menurut itu gue itu nggak bakal ada habisnya, karena mereka berdua tuh mirror sebenarnya kan. Benar. Makanya pakai fightingnya di mirror dimension kan. Iya. Secara subtle-nya tuh ceritanya gitu kan, kayak mereka tuh sama sebenarnya gitu loh. Kekuatannya mirip-mirip kan, mochinya dan dia kan karet ya. Jadi itu yang bikin Gear 4 Snake Man tuh keren banget karena bareng sama fight yang keren sebenarnya. Iya, betul. Gila loh. Ada satu lagi cabangnya. 4A, 4B kan 4A apa? Ini kayak yang cabang satu lagi kayak jokes doang gak sih sebenarnya? Oh yang ini yang Tankman ya. itu cuma bisa keluar sekali kayaknya. Sekali ya, bukan dua Sekali kali. nggak sih? Sekali doang waktu dia makan kebanyakan terus gendut, terus ya udah jadi Tankman. Kan lu nggak bakal nemu momen itu lagi dah di One Piece. Ini penting, tetep aja itu cabang lo bro, pace. Di limit. Kalau dia selalu Luffy juga ngakuin kan, dia kayak Gear 4 Tankman gitu. Tankman, dia keluar nama jurus. Iya. Tapi there's not much we can talk about Iya. Tankman It gitu. exists aja, ada Iya, pace. pokoknya jangan dilupain aja ya. Ya itu kayak middle child gitu loh. Dilupakan gitu. Iya, anak apa? Anak tengah. ya. Anak tengah tuh selalu gitu kan, dilupakan. Kesian. Iya, ada nggak? Pasti Yang Tankman? ada. Pasti ya? ada. Figurnya ya? Snake Man sama Bounce Man kan. Pasti ada kayak lengkap gitu gear 4. Tiga-tiganya gitu pasti ada. Iya, pasti ada sih. Sama ada Gear 5. Sama ada Luffy-nya gitu di tengah. Pasti ada kayak gitu lah Yang biasa desainnya. Luffy. Iya. Pasti ada sih. Gila. Baru setelah itu efek Sabaody terjadi lagi nih di waktu di Wano nih. Ya, bener-bener dia di limit ya. Ini bayangin ya, kalau kalian ingat ya teman-teman ya, kita udah lihat nih
Luffy bounce man sedewa apa bisa ngalahin Doflamingo. Iya kan? Sekali tonjok kalah langsung. Sejurus-jurusnya tuh pecah gitu. Iya. Ditebas sama Kaido sekali di Wano awal-awal. Digebuk pakai gada. Bang gitu ya. Iya, dan itu Kaido masih mabok. Nggak full ngasih kekuatannya, nggak transformation yang full. Iya. Itu sejago itu Luffy udah segitu levelnya. Jebret. Dah Kalah unconscious langsung. langsung. Atau matanya putih langsung kan. Kalau di One Piece kalau kalah Matanya itu. putih langsung tangannya begini, terbentang kebuka, gini. Terbentang gitu. Nah, itu kan kalau One Piece tuh kalau dia kalah kayak gitu ya Kalah. Iya. Langsung itu menunjukkan power yang Itu apa gap power tuh sejauh itu gitu loh. iya. Menunjukinnya. Gila. Dan kita bisa lihat Luffy tuh basically kalah mulu. Di Wano ya? Iya. Dia mau pakai semua gear pun kalah. Kalah tuh. Dan puncaknya tuh di atas apa? Onigashima itu kan. Iya. Itu puncak semua kekalahan tuh terakumulasi kan. Semua perjalanannya dia di Wano tuh terakumulasi di situ tuh. Iya, dan orang-orang udah setelah itu orang-orang kayak udah apa namanya ada bikin teori-teori kan kayaknya nih bukan Teori ini. bukan karet deh ini kayak Yes. iya kan. Iya kayak nih Luffy sebenarnya kekuatannya bukan Gomu no Mi nih. Iya, soalnya kan orang udah lihat nih Luffy kalah mulu, nggak mungkin. Dan One Piece bukan tipe yang kayak the power of friendship tiba-tiba menang kan. Pasti harus ada cara dong. Orang pembaca pasti udah pikir itu kan. Gara-gara Luffy kalah mulu. Mau pakai strongest power, mau red rock itu pun kalah gitu loh. Iya, itu kayak skill dia yang paling kuat terakhir ya. Iya. Iya. Mau bareng sama Yamato dan segala macam kalah kan tetap kan. Kalau dia musuh OP itu perlu ada sesuatu nih. Iya, pasti perlu harus ada power up nih. Baru dah. Ke awaken gitu ya. Awaken. The true form of Devil Fruit dia itu sebenarnya kan. Itu tuh konsep baru gak sih? Gue lupa deh. Apa? Awaken, Devil Fruit Awaken itu. Devil Fruit Awaken udah ada dari Dressrosa. Si Doflamingo kan yang pertama kali kenalin ke Devil Fruit tuh bisa di awaken gitu loh. Oh iya. Seberapa lu sering make, seberapa lu sering kayak kreatif dengan Devil Fruit lu, bisa jadi kayak Paramecia pun bisa OP sebenarnya. Kayak Doflamingo kan lumayan OP kan sebenarnya, kayak environment-nya berubah jadi benang, jadi senar gitu kan. Iya. Dan gue nggak tahu sih kalau semua Devil Fruit tuh bisa apa enggak ya. Kayak Logi apa bisa apa enggak. Mungkin nggak tahu kan kita. Zoan gitu. Sebenarnya ini spoiler alert, sebenarnya ada penjelasannya sih Zoan bisa awaken apa enggak sih ntar. Kayaknya nggak usah deh, kita sampai kita anime aja ya. Anime ini sampai episode ini aja ya. Jadi yaudah itu sampingan dulu. Tapi intinya ya Gear 5 itu tuh akhirnya itu akumulasi dari semua perjalanan sebenarnya, semua perjalanan One Piece. Iya. Karakter Luffy in general sebenarnya. Wah gila bro, hype-nya tuh jauh melebihi. Gila sih. Gila-gilaan sih hype-nya. Gue inget zaman gue ngebacanya waktu gue itu keluar di manga ya. Itu tuh gue meledak tuh, gue lagi sama teman-teman gue tuh kayak, wah apaan nih anjir. Oh Cliffhanger senyum ya. Iya. Senyum beda. Kayak ada kayak apa meleleh gitu gambarnya kan, kayak di penggambarannya gitu. Habis itu besoknya lagi, bacanya gue habis baca gue diem lama anjir mikir. Gue mau proses cok. Anjing. Gear terus apa? Ya disebut lah ini the true apa sih, true nature of Gomu no Mi ini apa sebenarnya gitu. Iya. Itu tuh sangat cocok banget sama karakter Luffy juga sebenarnya kan. Dan desainnya tuh beda gitu. Desainnya gitu. Dan tadi balik lagi, ini tuh merasa kayak bukan kayak power up tapi kayak merubah konsep gitu loh. Ya. Tadi kan kita udah lihat kan kayak Gear 2 tambah cepat, Gear 3 tambah gede, Gear 4 tambah kuat. Gear 5 berubah. Tambah karakter baru. Tambah konsep baru. Iya. Karena kayaknya nggak cocok buat dibilang power up, ini transformation jatuhnya, kayak transformation gitu. Iya. Dan orang-orang bilang kayak ini on par nih sama Super Saiyan. Pertama kali berubah Super Saiyan atau Ultra Instinct pertama kali. Which ya menurut gua kan nonton di gimana? Tidak ada yang bisa mengalahkan perubahan Goku jadi Super Saiyan.
Nggak ada menurut gue. nggak ada tuh. Nggak ada. Anime apapun nggak ada ya? Nggak ada. Lu mau bilang se-hype apapun, nggak ada yang bisa ngalahin ikoniknya itu. Fight me in the comment dah. Menurut gue nggak ada. Ya, silakan. Pun mungkin kalau misal lu mau berargumen, Gear 5 lebih bagus build up-nya daripada waktu Naruto jadi Sage mode. Oke, nggak apa-apa. Waktu Ichigo jadi punya Bankai, oke, nggak apa-apa. Waktu Tanjiro punya Demon Slayer Mark, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misal lu mau compare sama Dragon Ball, kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ada yang bisa ngikutin ya? Nggak bisa. Level itu ya? Soalnya gue sering banget lihat kayak waktu Red Rock kayak katanya, ya ini jurusnya se-ikonik waktu pertama kali Goku ngeluarin Kamehameha. Wah, kayak enggak deh. Nggak bisa, men. Kamehameha tuh udah jadi darah dari masyarakat, anjir, bukan wibu doang. Bahkan orang yang nonton anime aja tahu tuh, walaupun salah ngomongnya Kamehameha. Kame bener apa? Kamehameha, Bukan Kamehameha ya? iya, Kamehame. Bahkan Kamehameha itu sepopuler itu sampai dipakai artis K-pop kan? Iya. Si Jisoo kan kayak wow. Gue gak nyangka tuh kayak gitu ke situ. Sorry Paul. Gue motong cuma buat ngelempar jokes gitu lagi, murah banget aja. Buat sekarang sih episode itu masih debut ya, masih kayak iya, belum dijelasin panjang lagi berarti. Belum lihat bagaimana dia bisa ngelawan Kaido ke depannya, pokoknya ke depan fight berlangsungnya gimana belum. Pun apakah ada drawback dan segala macam, kita nggak bakal spoiler sih gimana. Kita udah baca ya berarti ya manganya sampai kita ya udah tahu. Wano udah kelar dan selanjutnya lah. Udah lanjut lagi. Jadi nikmatin aja guys. Nikmatin aja. Dan ini balik lagi ke poin kita. Esensi dari nonton One Piece itu adalah ketidaktahuan. Lu dikagetin sama apa ya, reveal sebuah sesuatu yang apa, oh ternyata ini gini, misteri dunia itu kebuka pelan-pelannya, itu yang seru tuh. Nah, lu dari penasaran, nih maksudnya apa ya, udah ikutin dulu aja yuk, jalan, wah ternyata ini tuh ini kayak gitu. Dan sekarang apalagi kalau misalnya lu kalian anaknya sosial media banget yang selalu buka sosial media, baru mau nonton One Piece, udah lu Gear 5 gak bakal dapet feel yang sama kita yang udah nonton dari awal dan ngikutin perjalanannya ya. Gak bakal sih, sayang banget sebenarnya. Menurut gue bener kan, udah agak telat sebenarnya, karena lu gak bisa ngerasain hype Gear 5 tuh sama kayak kita rasain kan. Iya, bener. Gak bisa sama dengan yang anime only juga gak bisa tuh. Iya. Oke, gue tuh sebenarnya kayak menyayangkan teman-teman gue tuh yang berbanyak menolak One Piece tuh karena panjang, karena apa ya. Tapi percaya sama gue, kalau lu mau nonton sebenarnya lu nonton aja, tapi nggak usah terburu-buru, Cok. Nggak usah kayak, gue mesti kelar nih gitu. Pelan-pelan aja, nikmatin aja sebenarnya. Journey. Itu just journey, iya. Perjalanan One Piece tuh serunya tuh gimana cara orang-orang goblok ini dari satu pulau ke pulau untuk menemukan harta karun terbesar di dunia gitu loh. Sambil pelan-pelan dikasih, dunia ternyata ada ini, dunia ini. Gue yakin lu bakal kehook kok perjalanan yang berjalannya waktu gitu. Jangan terintimidasi sama episode udah 1000 gitu ya, kayak iyalah. Atau ya kalau kalian gak suka anime, gak suka nonton, ya baca juga gak apa-apa. Baca pacingnya lebih enak kan. Iya, lu pacing lu sendiri kan soal baca tuh. Jadi ya silakan baca gitu. Iya, bahkan juga menurut gue baca One Piece lebih seru daripada nonton animenya gitu. Iya, beberapa orang mungkin juga setuju kan, karena kalau lu punya theater of mind sendiri, lu bayangin kayak ini suaranya apa segala macam. Kalau lu tapi lu penikmat visual ya, lu bisa nonton, lihat animasi keren-keren. Sekarang kan udah makin keren tuh animasi kan, buat beberapa orang banyak yang suka tuh kan. Iya, walaupun yang kayak King sama Zoro gitu kan. Itu kan meledak tuh anjing VGA-nya tuh, yang dia tuh render tuh anjing. Iya, kayak gimana coba? Impact frame-nya gila banget bro, kayak anjing. Nah, jangan. Gue pengen teman-teman gue yang nonton anime juga tuh merasakan yang gue rasain bro, kayak ngikutin One Piece kayak anjing, ini keren banget One Piece gitu, sampai segininya gitu loh. Itu sih. Gue jadi ingat lagi, balik lagi ke segede apa ya. Iya. Sampai di itu di nunjukin di bioskop.
Wah, iya lagi. Oh, Gear shit. 5 kemarin King ya, Queen ya. Iya, Sekarang Gear iya. 5 juga tapi kayak di Prancis, di US, di Jepang kita ditunjukin di bioskop coy, debut film debut episode di episode TV Iya, loh. iya. Gila lo ya. Jadi lu bisa nonton di bioskop estate intended kayak Oppenheimer gitu lah. Oh, Oppenheimer. Beda lagi cuy. Iya, iya. Sama ini gue gak tahu sih nih bisa kita omongin sekarang apa enggak ya. Tapi kalau kalian inget nonton film Red ya, itu udah dari muda muncul sebenarnya guys. Nah iya itu tis-tis dikit ya buat orang yang jeli ya. Iya. Kalau orang yang udah baca manga, kayaknya pas ini lihat, wah anjing, gila gitu. Tapi orang yang nggak baca manga kayak apa sih ini? Oh, oke. Mungkin Nggak salah bakal sadar, animasi, orang nggak bakal kecil sadar, kecil banget. banget. Lu cuma berapa frame doang gitu kan bisa Iya. hilang gitu. Tapi itu waktu gue nonton, inget gak waktu kita nonton kan, gue nonton sama lu kan. Lu nggak percaya lagi kayak Iya, gue gak mungkin karena kalau misalnya di reveal di situ tuh kayak sayang aja, kayak masa di reveal dengan begini sih, kenapa nggak di proper way di animenya gitu. Ternyata bukan di reveal, sebenarnya di tease. ditis kalau misalnya dia ada Iya. dan segala macam. Biar seru aja, biar asik gitu kan. Iya makanya. Gila sih. Gila sih pokoknya teman-teman inilah saatnya buat nonton One Piece sih. Ya nggak sih? Atau baca dan segala macam pokoknya. Benar. Karena ya walaupun sebenarnya menurut gue udah agak telat, tapi belum sepenuhnya telat. Masih bisa. Iya. Mm-mm. Masih bisa. Dan buat yang udah nonton ya debut Gear 5, Dapat di 5 guys. debut Gear 5 gimana cara Luffy akan mengalahkan Kaido? Nikmatin aja. Jalanin aja pokoknya gimana caranya eh, gimana Worth it, ntar worth it. Luffy ke island setelahnya pokoknya Ini pakai mind blowing. Ya. Kan. itulah pokoknya gue nggak bisa berkata-kata Auto kalau word nggak ya. spoiler ya pokoknya. Iya, gue takut spoiler sebenarnya sih. Heeh. Lu pengen ngasih jelasin tapi takut spoiler, jadi Iya. mendingan nikmatin sendiri. Pokoknya nikmatin aja debut Gear 5 dan selanjutnya One Piece gimana. Dah, gitu aja sih. Kita udah cukup kayaknya ya. Udah cukup ya Daripada buat kita nge-spoiler makin banyak ya. Nge-hype. Kalau bisa kita lanjutin ntar gue lanjutin lagi cerita gimana Gear 5 kekuatannya kan. Iya, apa kita kasih penjelasan Iya. ya. Sayang lah, mendingan Iya. lu nikmatin di. Iya. Pokoknya keren Gear 5. Oke guys, selamat menyaksikan Gear 5 ya. Selamat menikmati di layar laptop kalian. Ya atau kalau Pokoknya- kalian keren gitu bisa nonton di bioskop gitu. Iya bisa juga ya. Pokoknya enjoy Gear 5. Oke, Gitu aja kita sih. pamit ya. Ya. Sepertinya. Thank you ya semuanya yang udah nonton. Say bye-bye. Guys.